Halo guys, saya Sam. Ayo kita lanjutkan alur cerita dari series Apple TV berjudul C. Video ini adalah part yang ke-6. Bagi yang baru gabung, nonton dulu ya part satunya biar paham sama ceritanya. Link playlist ada di deskripsi video. Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Episode 11 dimulai dengan memperlihatkan Edo-Boss yang tengah disudutkan oleh para dewan petinggi Trivantian. Mereka menyalahkan Edo dan meminta pertanggungjawabannya atas kaburnya Baba Boss dan Jenderal Tamakti. Seharusnya Baba dan Tamakti akan dieksekusi dalam waktu dekat, tapi keduanya telah kabur, yang dimana hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Namun Edo mencoba membela diri, sebab ia curiga ada seorang pengkhianat yang membantu kaburnya Baba dan Tamakti. Karena itu, Edo berjanji akan menemukan si pengkhianat itu sebagai tanggung jawab darinya. Sementara itu, Jenderal Lamarel masih belum menyerah untuk mencari cara agar matanya bisa kembali pulih. Dia terus mendesak Oloman untuk menemukan solusinya. Namun Oloman tidak bisa melakukan hal itu karena keterbatasan mesin dan juga teknologi yang mereka miliki sekarang. Tidak ada pilihan lain lagi bagi Jenderal Lamarel selain mengikhlaskan kedua matanya. Jenderal Lamarel lalu meminta Oloman untuk merahasiakan kondisinya dari pihak Trivantian untuk mempertahankan kerjasama dan hubungan mereka dengan Trivantian. Di sisi lain, Baba Boss memenuhi janjinya untuk menjelaskan semua yang ia ketahui kepada Haniwa. Salah satunya tentang Magra yang masih hidup dan juga statusnya yang ternyata adalah seorang putri kerajaan Payan. Sebenarnya informasi tersebut berasal dari Jenderal Tamakti dan Baba sendiri masih ragu dengan kebenarannya. Hanya saja Baba begitu mencintai istrinya, karena itu ia akan melakukan segala cara termasuk mempercayai perkataan dari mantan musuhnya sendiri. Kini mereka berada di tempat Paris dan Kofun menunggu sebelumnya. Tapi Kofun maupun Paris sudah tidak lagi berada di tempat tersebut. Untungnya, Kofun sempat meninggalkan sebuah pesan yang bertuliskan Pensa. Hal itu bertujuan untuk memberitahu Haniwa kalau sekarang dia tengah menuju ke sana. Melihat pesan itu, Haniwa langsung memberitahu ayahnya, dan sekarang mereka berniat untuk pergi menyusul Kofun. Akan tetapi, di tengah perjalanan mereka tidak sengaja memasuki kawasan para pemburu budak. Hingga tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja para pemburu budak muncul dan ketiganya pun terkepung. Baba Boss maupun Jenderal Tamakti berusaha melakukan perlawanan. Sayangnya kondisi mereka sudah kelelahan akibat pertarungan mereka sebelumnya dengan pasukan Edo-Boss. Ketika mereka hampir tertangkap, muncul sekelompok orang tidak dikenal yang membantu mereka. Ketiga wanita tadi ternyata adalah rekannya Paris. Setelah selesai menghabisi para pemburu budak, Paris menyadari keberadaan Jenderal Tamakti setelah mendengar suaranya. Sontak saja wanita bernama Charlotte langsung berniat untuk membunuhnya. Seperti yang kita tahu, Jenderal Tamakti adalah pemimpin pasukan pemburu penyihir. Selama perburuannya untuk menangkap Jenderal Lamarel tidak terhitung hal kejam apa yang telah dia lakukan. Oleh sebab itu, Jenderal Tamakti sangat dibenci dan memiliki banyak musuh. Namun, Baba segera meminta Charlotte berhenti. Ia menjelaskan kalau Jenderal Tamakti telah membantunya melarikan diri dari Trivantian. Selain itu, Jenderal Tamakti juga akan membantunya untuk menemukan Magra, karena dia bisa melacak keberadaan pasukan Ratu Ken. Untungnya, Paris langsung mengerti setelah mendengar penjelasan dari Baba. Paris lalu menyarankan agar mereka beristirahat terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan, sebab ia tahu tentang kondisi Baba yang tengah sakit. Saat sedang beristirahat, Paris kemudian sedikit bercerita pada Haniwa tentang terbentuknya kelompok Kompas. Pada zaman dahulu atau lebih tepatnya 200 tahun yang lalu, sebagian besar anak lahir dengan kemampuan penglihatan. Lalu para orang tua dari anak-anak tersebut berusaha menyembunyikan anak mereka di pegunungan dari pemburu penyihir. Tapi pada akhirnya, anak-anak itu berhasil ditemukan dan dibakar. Karena kejadian itu, para ibu dari anak-anak itu membentuk kelompok Kompas yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga anak-anak berpenglihatan yang tersisa. Hingga sampai sekarang,
Kelompok tersebut terus diturunkan pada penerusnya dan keberadaannya tetap dirahasiakan. Ketiga wanita yang membantu Haniwa tadi juga anggota dari kelompok Kompas. Dulu Paris juga adalah anggota dari kelompok Kompas, namun dia keluar karena telah melakukan suatu kesalahan. Sementara itu di kota Pensa, Lord Harlan kedatangan tamu yang merupakan korban selamat dari insiden di kota Kanzua. Pria itu bernama Zechan. Zechan lalu menceritakan tentang bagaimana kota Kanzua bisa hancur, yaitu akibat ulah dari Ratu Ken sendiri, dan bukan karena perang dengan Trivantian. Penjelasan pria itu cukup kuat untuk membuktikan kalau kesaksiannya adalah benar. Tapi tanpa diduga, Lord Harlan membunuh pria itu demi mencegah informasi tersebut tersebar luas, sekaligus menghilangkan satu-satunya saksi yang tersisa. Ratu Ken yang sedari tadi berada di ruangan yang sama, tetap diam dan tidak berbicara apa-apa, hingga Lord Harlan datang menghampirinya. Lord Harlan kemudian berkata kalau ia akan melakukan apapun untuk melindungi Ratu Ken dan juga Magra yang akan menjadi calon istrinya. Beberapa saat kemudian, Ratu Ken mendapatkan sebuah pesan yang memberitahukan tentang Kofun yang berhasil ditemukan. Lalu ia segera pergi menemui Magra untuk memberitahunya. Ketika keduanya tengah berbicara, Magra tanpa sengaja mengetahui tentang Ratu Ken yang telah keguguran. Diketahui Ratu Ken menyembunyikan hal itu, termasuk membunuh Boots dan Korra agar tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang hal tersebut. Akan tetapi jika hal ini diketahui oleh rakyat Pensa, maka perlindungan anak berpenglihatan akan dipertanyakan. Secara tidak langsung akan mengancam keselamatan Kofun yang tidak lama lagi sampai ke Pensa. Untuk mencegah hal itu, Ratu Ken mendesak Magra untuk menerima tawaran pernikahan dari Lord Harlan. Karena dengan begitu Lord Harlan akan melindungi mereka semua. Dengan berat hati, Magra memutuskan untuk menyetujui hal tersebut, dengan catatan kalau pernikahannya dengan Lord Harlan hanyalah pura-pura. Waduh, apakah akan terjadi NTR pemirsa? Kembali pada sisi keluarga Baba Boss. Setelah pembicaraan tadi, Haniwa begitu penasaran dan pergi menemui Paris untuk menanyakan alasannya keluar dari kelompok Kompas. Mendapat pertanyaan tersebut, sepertinya Paris tidak keberatan untuk memberitahunya. Ia lalu menceritakan tentang kesalahan yang telah ia perbuat. Dulu, Paris ditugaskan untuk menjaga seorang anak berpenglihatan. Anak itu sangat cerdas dan haus akan pengetahuan. Karena alasan itulah Paris melanggar salah satu aturan dan memperbolehkan anak itu untuk melihat sebuah artefak yang merupakan sebuah buku peninggalan dari leluhurnya. Buku itu berisi tutorial untuk membaca. Hingga keesokan harinya, Paris baru menyadari bahwa anak itu telah menghilang dengan membawa buku tersebut. Saat Haniwa bertanya siapa anak itu, Paris kemudian menjawab jika anak itu tidak lain tidak bukan adalah Jerla Marel. Beberapa tahun kemudian ketika Magra tengah mengandung Haniwa dan Kofun, Jerla Marel datang dan meminta Paris untuk menjaga anak-anaknya. Sebab Jerla Marel tahu bahwa hanya Paris yang bisa ia percaya untuk merawat dan membimbing anak-anaknya tersebut. Oh alah, begitu ceritanya. Beberapa saat kemudian Haniwa tampak memeriksa punggung ayahnya yang terluka. Kita tahu jika punggung Baba terluka cukup parah karena dicambuk semalaman. Di situ Haniwa bertanya, mengapa Baba tidak membunuh Edo di saat dia memiliki kesempatan. Baba lalu bercerita tentang apa yang terjadi di masa lalu. Saat itu ibunya Baba meninggal setelah melahirkan Edo. Karena itu Theobos yang merupakan ayah dari Baba merasa sangat marah dan menugaskan Baba untuk membunuh adiknya sendiri. Namun Baba tidak bisa melakukannya hingga ia memutuskan untuk membunuh ayahnya itu agar adiknya bisa tetap hidup. Meski Baba telah menyelamatkan nyawa adiknya, Baba tidak bisa menjelaskan alasan mengapa Edo begitu membencinya. Di sisi lain, Dax dan Frye, prajurit yang dikirim untuk menjemput Kofun, berencana untuk membunuh Kofun. Sebab mereka berdua telah terikat sumpah untuk membunuh orang-orang berpenglihatan atau sering disebut sebagai penyihir. Seseorang bernama Toad yang juga rekan mereka tidak menyetujui hal itu dan memperingati mereka untuk tetap menjalankan misi yang telah diberikan. Sebelum pergi, Toad berkata akan menganggap pembicaraan itu tidak pernah terjadi. Malam harinya, meski sudah diperingati, Dax dan Frye tetap melancarkan aksinya untuk menghabisi Kofun. Toad yang menyadari niat dari rekannya itu tidak punya pilihan lain selain melawan mereka berdua. Toad dengan terpaksa membunuh Frye dan menyisakan Dax. What are you doing? Let you off, witch! Down!
Toad lalu mengancam akan membunuh Dax jika dia tetap bersikeras untuk melukai Kofun atau mencoba untuk mensabotase misi mereka. Mendapat ancaman seperti itu, Dax memilih untuk pergi dan keluar dari misi tersebut. Setelah kejadian tadi malam, keesokan harinya Toad dan Kofun kembali melanjutkan perjalanan meski hanya berdua saja. Di sisi lain, Edoboss tiba-tiba datang ke tempat Jerlamarel. Hal itu membuat Jerlamarel panik. Namun dia berusaha bersikap biasa saja demi bisa menyembunyikan kondisinya. Edo langsung menanyakan keberadaan Kofun karena berpikir Kofunlah yang telah menyelamatkan Bababoss. Di situ Edo tampaknya belum menyadari bahwa yang membantu kaburnya Bababoss adalah orang kepercayaannya sendiri yang tidak lain adalah Letnan Warren. Mendengar tuduhan itu, Jerlamarel tidak punya pilihan lain selain menceritakan kejadian sebenarnya, termasuk kondisinya yang sekarang buta akibat ulahnya Bababoss. Namun tanpa diduga, Edo tiba-tiba menyerang dan langsung membunuh Jerlamarel yang kini sudah tidak berguna. Oloman yang menyaksikan hal itu berteriak histeris, lalu dua orang pasukan dari Edo segera menahannya. Setelah itu, Edoboss mengumumkan akan mengambil alih tempat tinggal Jerlamarel beserta buku-buku pengetahuannya. Ia kemudian memanggil salah satu bawahannya yang seorang ilmuwan bernama Tormada. Oloman yang masih dibiarkan hidup dipaksa untuk bekerja di bawah Tormada. Falls on you now to protect the rest of your family. You work for him now. He's one of our greatest scientists. Penduduk Trivandian tampak tengah berduka di acara pemakaman para prajurit yang telah gugur. Mereka mati saat berusaha menghadang Bababoss, Tamaki, dan Haniwa yang kabur. Edoboss tampak menghampiri seorang ibu yang bersedih karena kematian anaknya. Edo lalu berkata kalau ia bersumpah akan membalas perbuatan orang yang telah membunuh anak dari ibu tersebut, yaitu Bababoss. Setelah itu, Edo pergi menemui salah satu bawahannya untuk mendengar laporan. Dan di situ Edo mendapat laporan bahwa ada seorang prajurit pemburu penyihir yang ingin menemuinya. Mendengar itu, Edo merasa tertarik dan memerintahkan untuk membawa pemburu penyihir itu ke hadapannya. Dan ternyata prajurit tersebut adalah Dax yang sebelumnya memutuskan keluar dari misi pengawalan Kofun. Sepertinya Dax memilih untuk berkhianat karena ia tidak mau lagi tunduk pada kerajaan yang membuatnya harus mengingkari sumpahnya sendiri. Edo lalu bertanya informasi apa yang Dax punya sehingga dia nekat datang ke Trivantian meski tahu dirinya akan terbunuh. Dax lalu memberitahu kalau Ratu Ken sudah tidak lagi memburu para penyihir dan malah memberikan perlindungan untuk mereka yang bisa melihat. Seperti halnya pada kedua keponakannya yaitu Haniwa dan Kofun. Edo tentu saja cukup terkejut mendengarnya karena ia baru mengetahui kalau istrinya Bababoss ternyata seorang putri kerajaan Payan. Edo yang mendapat informasi dari Dax segera pergi dan membicarakan hal itu dengan salah seorang dewan. Edo mengungkapkan kekhawatirannya tentang Haniwa dan Kofun yang berada di pihak kerajaan Payan. Sepertinya itu akan menjadi ancaman terbesar bagi mereka. Edoboss ingin agar mereka segera bersiap untuk berperang, tapi dewan itu tidak setuju dan lebih memilih jalan perdamaian. Dia berkata akan meyakinkan para dewan yang lainnya untuk melakukan negosiasi terhadap kerajaan Payan. Sementara itu, Kofun sepertinya telah sampai dan hendak memasuki wilayah kota Pensa. Di situ, Kofun terheran-heran dan bertanya, apakah di kota itu memang selalu sepi? Tapi menurut kesaksian Toad, biasanya tidak sepi seperti itu. Ia lalu bertanya pada seorang penjaga dan baru mengetahui jika para warga sedang berkumpul untuk menghadiri acara pernikahannya Magra dan Lord Harlan. Mendengar berita itu, Kofun merasa sangat terkejut dan segera pergi menemui ibunya. Saat keduanya bertemu, mereka langsung saling berpelukan dengan perasaan penuh haru. Namun hal itu tidak berlangsung lama, karena Kofun buru-buru menanyakan tentang pernikahan ibunya. Tapi Magra tidak bisa menjelaskannya sekarang karena ia harus segera pergi. Kofun tampak kecewa dan menentang pernikahan tersebut. Tetapi Magra berkata tidak bisa menghentikannya karena ia melakukannya demi melindungi kedua anaknya. Meski tadi Magra meminta Kofun untuk menunggu dan tetap berada di dalam kamar, pemuda itu memutuskan untuk pergi dan menyaksikan sendiri acara pernikahan ibunya dengan Lord Harlan. Tampak Ratu Ken sendirilah yang memimpin acara pernikahan tersebut. Magra yang sejak awal terpaksa menyetujui pernikahan itu, tampak enggan dan segera menghindar ketika Lord Harlan hendak menciumnya.
Di tengah sorak-sorai bahagia para penduduk kota Pensa, Kofun hanya bisa memperhatikan dari jauh dengan raut wajah sedih. By the way, si Kofun barusan pas Magra hendak dicium, dia memalingkan pandangannya karena tidak mau melihat. Jadi Kofun tidak tahu kalau ibunya cuma pura-pura mencium Lord Harlan. Di sisi lain, rombongan Baba Boss yang tengah dalam perjalanan menuju Pensa terhenti di tengah jalan karena kondisi tubuh Baba Boss yang semakin parah. Paris yang memeriksa kondisinya menyarankan agar mereka beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Kebetulan tempat mereka sekarang tidak jauh dari suku Valier, sehingga Paris berniat meminta bantuan lagi dari suku tersebut. Semua orang di situ setuju dan akan ikut pergi, kecuali Jenderal Tamakti yang mengatakan tidak bisa ke sana. Jenderal Tamakti sadar bahwa dulu ia telah melakukan hal yang sangat buruk kepada suku Valier. Entah bagaimana nanti reaksi suku Valier jika mengetahui Baba Boss datang dengan Jenderal Tamakti. Benar juga. Baba Boss lalu menyuruh Tamakti untuk menunggu dan berkemah di dekat pemukiman suku Valier. Jaga jaraklah, jangan sampai kelihatan. Maksudnya jangan sampai terdeteksi begitu. Sesaat kemudian setelah Baba dan keluarga sampai di kawasan suku Valier, bertemulah mereka dengan orang-orang suku Valier dan juga tentunya Bow. Kali ini warga Valier tampak menyambut baik keluarga Baba Boss. Kembali pada Kofun. Ketika dia sedang mengurung diri di dalam kamar, tiba-tiba saja Ratu Ken datang menemuinya. Melihat kedatangan orang yang selama ini selalu memburunya, Kofun hanya bisa terdiam sembari tetap bersikap waspada. Di situ Ratu Ken bersikap seolah-olah seperti bibi yang baik, yang sangat menyayangi keponakannya. Ratu Ken berkata seandainya dirinya tahu sejak awal bahwa Kofun dan Haniwa adalah anak-anaknya Magra, ia mungkin akan melindungi mereka. Sejak awal tujuannya adalah memburu Jerlamarel beserta anak-anaknya. Sebab yang Ratu Ken tahu kalau Magra telah lama mati karena dibunuh oleh Jerlamarel. Di sini kita tahu Ratu Ken berbohong karena orang yang berniat menyingkirkan Magra adalah dirinya sendiri. Sebab hanya Magra satu-satunya pesaing yang dapat merebut tahtanya sebagai ratu. Bahkan ia tega menyuruh adiknya yang telah bersuami untuk menikah lagi dengan Lord Harlan. Sebab Ratu Ken tidak mau menjadikan Lord Harlan sebagai raja. Sementara itu di desa Valier, Bow tampak memberikan sebuah ramuan obat yang segera diminum oleh Baba Boss. Bow telah cukup lama tinggal bersama suku Valier sehingga dirinya telah belajar sedikit tentang ramuan penyembuh. Pemimpin suku Valier mengungkapkan penyesalannya karena waktu dulu sempat menolak untuk membantu Baba Boss dan Paris. Namun Paris berkata sangat bersyukur dan berterima kasih karena suku Valier bersedia menerima dan mengobati Bow saat itu. Para pemburu penyihir telah banyak melakukan perbuatan keji dan menyebarkan ketakutan. Mereka akan mendatangi siapapun yang diyakini mempunyai informasi tentang keberadaan para penyihir. Tapi kini Ratu Ken sudah menarik kembali pasukannya, sehingga kita bisa kembali hidup damai setelah cukup lama hidup dengan bersembunyi dalam ketakutan, ujar si pemimpin suku Valier. Sedikit info, dahulu Jenderal Tamakti dan pasukan pemburu penyihirnya membantai warga suku Valier tidak pandang bulu, mau itu pria, wanita, atau anak-anak. Ketika pemimpin suku masih berbicara, tiba-tiba saja Jenderal Tamakti datang ke tempat tersebut. Haniwa yang melihat kedatangannya segera memberi isyarat kepada Baba Boss. Baba lalu segera menyeret Jenderal Tamakti keluar sebelum semua orang menyadari keberadaannya. Baba pun bertanya apa yang hendak Tamakti lakukan. Ternyata Tamakti berniat untuk menyerahkan diri karena tidak tahan dengan rasa bersalahnya. Namun Baba tidak bisa membiarkan Tamakti mati begitu saja karena ia masih membutuhkannya. Ya, Baba dan keluarganya tidak ada yang tahu di mana kota Pensa berada. Sejujurnya tidak hanya suku Valier, Baba sendiri juga sangat membenci Tamakti karena Tamakti telah membunuh semua orang dari suku Alkeni. Tapi Baba merasa kematian adalah hukuman yang terlalu mudah untuk Tamakti. Hukuman yang paling berat justru adalah membiarkan Tamakti hidup dengan terus menanggung semua akibat yang telah ia lakukan. Setelah selesai mengatakan itu, Baba pun kembali dan meninggalkan Jenderal Tamakti sendirian. Sayangnya, tanpa sepengetahuan mereka, rupanya Bow menguping pembicaraan tersebut. Setelah kejadian itu, Tamakti memutuskan untuk kembali ke tempatnya semula. Tapi Bow mengikutinya dan berniat untuk membunuhnya. Kita tahu kalau Jenderal Tamakti adalah orang yang telah membunuh ibunya Bow. Karena itu Bow sangat membenci dan juga dendam terhadapnya.
Saat Bow telah memantapkan hati untuk membalaskan dendam, tiba-tiba Paris datang dan menahannya. Paris tahu dan sangat mengerti dengan perasaan Bow. Namun hanya Tamakti-lah yang dapat membantu mereka untuk menemukan Maghra. Jika Bow sangat ingin membunuh Tamakti, akan ada banyak sekali kesempatannya nanti. Tapi tidak untuk sekarang. Mendengar itu, Bow dengan terpaksa mengurungkan niatnya. Tapi sebelum pergi, Bow meminta Paris untuk segera pergi besok pagi. Karena ia tidak mau Jenderal Tamakti berlama-lama berada di dekatnya. Sementara itu di kota Pensa, Maghra menemui Lord Harlan karena ia membutuhkan bantuan. Lord Harlan kemudian membawa Maghra kepada adiknya yang bernama Kerrigan. Ternyata Maghra ingin meminta bantuan untuk menyelamatkan Haniwa dan Bababos di Trivantian. Kofun lah yang menceritakan hal itu tadi siang. Kofun belum mengetahui jika Haniwa dan Baba telah berhasil kabur. Karena saat dia dijemput oleh pasukan pemburu penyihir, dia masih menunggu kembalinya Baba bersama dengan Paris. Kerrigan yang mendapat permintaan tersebut tampak ragu karena ia tahu itu bukanlah hal yang mudah. Tapi pada akhirnya Kerrigan menerima permintaan itu karena tergiur dengan imbalan yang akan diberikan. Keesokan paginya terlihat Paris masih bersama dengan Jenderal Tamakti dan sedikit berbincang. Paris bertanya berapa banyak orang yang telah Tamakti bunuh. Namun Tamakti tidak bisa menjawabnya karena itu tidak bisa lagi dihitung. Itu seperti kau bertanya berapa kali aku bernapas hari ini, ucap Tamakti dengan wajah penuh penyesalan. Tamakti bercerita ketika dirinya berada di ambang kematian, Tamakti teringat bahwa orang yang selama ini ia layani dengan sepenuh hati adalah orang yang telah membunuh istri dan anak-anaknya, yaitu Ratu Ken. Paris terlihat ikut merasakan kesedihan dari Tamakti. Dan dia tahu kalau selama ini Tamakti hidup dengan terus dibayang-bayangi oleh rasa bersalah. Paris kemudian berkata, jika selama bertahun-tahun Tamakti sudah mengabdikan diri untuk membela kejahatan, sekarang Tamakti harus hidup demi membela kebenaran. Setelah pembicaraan itu selesai, mereka lalu segera bersiap karena sekarang mereka akan kembali melanjutkan perjalanan menuju kota Pensa. Dan saat ini, Bababos merasa badannya sudah seger lagi. Sepertinya segitu dulu teman-teman. Kalau kalian suka ceritanya dan pengen dilanjutin, jangan lupa komen lanjut ya. Terima kasih udah nonton sampai habis dan sehat selalu buat kalian semua. Saya Sam Sulkohar, bye-bye. Menyanyikan tentang kamu, menangis, tertawa, amarah, dan gelisah menjadi bumbu, dan semua latar biru menjadi saksi bisu.